Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arya Firdaus Julianto dengan NIM 1513620009 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika Angkatan 2020. Kali ini saya membuat video pembelajaran yang berjudul Kuantisasi Muatan dalam rangka pemenuhan tugas akhir mata kuliah Fisika 2. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Arum Setiawati, SPD MT, selaku dosen mata kuliah Fisika 2, yang mana telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas ini, sehingga tugas ini dapat selesai tepat waktu. Sekarang, yuk kita langsung masuk ke materinya. Sebelum membahas kuantisasi muatan, kita perlu mengenal apa itu muatan listrik. Jadi, muatan listrik adalah karakter intrinsik dari dasar-dasar partikel yang menyusun benda. Artinya, muatan listrik adalah properti yang secara otomatis hadir bersama partikel-partikel tersebut, dimanapun partikel-partikel tersebut berada. Muatan dalam jumlah besar yang sebenarnya terdapat di berbagai peralatan rumah tangga biasanya tidak tampak karena muatan positif dan muatan negatif yang dimiliki peralatan-peralatan itu sama besarnya. Dengan kesetaraan atau kesetimbangan, dapat dikatakan bahwa benda itu dianggap netral, yang berarti bahwa benda itu tidak memiliki muatan listrik neto. Sebuah atom dapat dikatakan bermuatan netral apabila proton dan elektronnya memiliki jumlah yang sama, sehingga dapat dikatakan setara atau setimbang. Namun, jika jumlah muatan positif dan muatan negatifnya itu tidak seimbang, akan ada muatan listrik neto. Kita dapat menyatakan bahwa sebuah objek bermuatan untuk menunjukkan bahwa di dalam objek tersebut terdapat jumlah muatan positif dan negatif yang tidak seimbang, sehingga benda itu memiliki muatan neto atau net charge. Ketidakseimbangan akan selalu berjumlah lebih sedikit daripada jumlah total muatan positif dan negatif yang terkandung di dalam objek. Atom dapat dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, dan atom dapat dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Objek-objek bermuatan berinteraksi dengan saling mengarahkan gaya. Pada gambar A, terdapat dua buah batang yang muatannya sama, sehingga saling tolak-menolak. Dan pada gambar B, dua buah batang yang muatannya berlawanan akan saling tarik-menarik. Dari kedua peragaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa muatan-muatan sejenis akan saling tolak-menolak, dan muatan-muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Apa sih manfaat adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dalam dunia industri? Dalam dunia industri, adanya gaya tarik-menarik atau attraction dan tolak-menolak atau repulsion antara benda-benda bermuatan ini dimanfaatkan dalam banyak hal. Yang pertama, penyemprotan cat elektrostatik. Yang kedua, powder coating. Yang ketiga, pengumpulan abu di cerobong asap. Yang keempat, printer inkjet. Yang kelima, mesin fotokopi. Dalam mesin fotokopi, terdapat carrier bed kecil yang tertutupi oleh partikel serbuk hitam yang dinamakan toner, yang melekat berkat gaya elektrostatik. Partikel toner bermuatan negatif akhirnya tertarik dari bed menuju drum yang berputar, di mana citra atau image bermuatan positif yang disalin dibentuk. Kertas yang bermuatan kemudian menarik partikel pada toner dari drum ke kertas fotokopi. Setelah itu, partikel-partikel tersebut menyatu secara permanen di dalam kertas fotokopi tersebut.
Wah, ternyata banyak banget manfaat dari adanya gaya tarik-menarik dan tolak-menolak ya. Nah, berbicara tentang gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar muatan, itu biasanya kita sebut dengan istilah gaya elektrostatik. Kita dapat mengekspresikan gaya elektrostatik ke dalam bentuk kuantitatif sebagai hukum Coulomb. Gaya elektrostatik dapat kita hitung menggunakan rumus F sama dengan K Q1 dikali Q2 per R pangkat 2 atau biasa kita sebut hukum Coulomb. Nah, demi alasan historis dan dengan melakukannya juga akan menyederhanakan banyak rumus lainnya. Konstanta elektrostatik atau K biasanya ditulis 1/4 V epsilon 0. Maka hukum Coulomb pun menjadi F sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Di mana K sama dengan 1/4 V epsilon 0 sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kuantitas besaran atau epsilon 0 yang disebut konstanta permitivitas terkadang muncul secara terpisah dalam persamaan, berupa epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Kuantisasi muatan. Semua muatan merupakan kelipatan bilangan bulat dari satuan dasar muatan. Dengan demikian, muatan bersifat terkuantisasi atau diskrit. Segala muatan Q yang positif atau negatif yang dapat dideteksi dapat dituliskan sebagai Q sama dengan N dikali E, di mana N sama dengan lebih kurang 1, lebih kurang 2, lebih kurang 3, dan seterusnya. Di mana muatan elementer E memiliki nilai aproksimasi E sama dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Wah, materinya menarik sekali ya. Tentu saja menarik dong. Setelah kita belajar, sekarang kita latihan soal yuk. Soal. Nukleus dari suatu atom besi memiliki radius sekitar 4 kali 10 pangkat min 15 meter dan mengandung 26 proton. Pertanyaannya A. Berapakah besarnya gaya tolak elektrostatik antara dua proton yang dipisahkan dengan jarak 4 kali 10 pangkat min 15 meter? B. Berapakah magnitudo dari gaya gravitasi di antara dua proton yang sama? Untuk menentukan gaya tolak elektrostatik antara dua proton, kita dapat menentukannya dengan hukum Coulomb. F sama dengan 1/4 V epsilon 0 dikali E kuadrat per R kuadrat sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali 1,602 kali 10 pangkat min 19 Coulomb kuadrat per 4 kali 10 pangkat min 15 meter kuadrat, dan hasilnya sama dengan 14 Newton. Untuk menentukan magnitudo dari gaya gravitasi di antara dua proton, besarnya gaya gravitasi pada salah satu proton akibat proton yang lain ditentukan oleh persamaan Newton untuk gaya gravitasi, dengan MP sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Itu mewakili massa proton. Di sini kita menghitung menggunakan rumus F sama dengan G dikali MP kuadrat per R kuadrat sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat dikali 1,67 kali 10 pangkat min 27 kilogram kuadrat per 4 kali 10 min 15 meter kuadrat, dan hasilnya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 35 Newton. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.